Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah siswa dan siswi sekalian, pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Di sini kita akan belajar mengenai satuan debit. Kita juga akan mempelajari cara mengubah satuan debit ke satuan debit lain. Perhatikan. Ini satuan debit. Nah, satuan debit beraneka ragam sehingga satuan debit dapat ditulis ke dalam bentuk satuan debit yang lain. Nah, contoh satuan debit diantaranya seperti ini contohnya ya. Ini contoh satuan debit. Contohnya meter kubik per detik. Nah, ini contoh satuan kubik ya. Ada lagi desimeter kubik per detik. Kemudian ada lagi sentimeter kubik ya. Sentimeter kubik per detik. Ini contoh-contoh satuan debit ya. Contoh-contoh satuan debit. Kemudian ada lagi milimeter kubik per detik. Milimeter kubik per detik. Kemudian ada lagi meter kubik per menit. Nah, ada lagi contoh satuan debit itu desimeter kubik per menit. Ada lagi sentimeter kubik per menit. Nah, kemudian ada lagi milimeter kubik per menit. Nah, ini adalah contoh-contoh satuan debit. Contoh-contoh satuan debit. Contohnya ini meter kubik per detik, kemudian desimeter kubik per detik, kemudian sentimeter kubik per detik ya. Kemudian ini milimeter kubik per detik, ada lagi meter kubik per menit. Kemudian ini desimeter kubik per menit. Ini juga sentimeter kubik per menit dan milimeter kubik per menit. Ini adalah contoh-contoh satuan debit ya. Ini hanya contoh-contoh satuan debit. Kemudian yang kedua, yang C. Perhatikan yang C. Di sini kita akan belajar cara mengubah. Kita akan belajar cara mengubah satuan debit. Nah, kita akan belajar mengubah satuan debit ke satuan debit lain. Ke satuan debit lain. Nah, jadi yang kedua,
kita akan belajar mengubah satuan debit ke satuan debit lain. Contoh, perhatikan. Di sini yang pertama, sebetulnya ada dua tahap cara mengubah satuan debit ke satuan debit lain itu. Yang pertama yaitu mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang sama. Kemudian yang kedua, mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang berbeda. Nah, di sini kita yang pertama dulu ya. Yang pertama kita akan belajar cara mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang sama. Dengan satuan waktu yang sama. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang sama. Contoh, langsung ke contoh saja ya. Contoh, perhatikan. Nomor 1, (50 desimeter kubik per menit) sama dengan berapa sentimeter kubik per menit. Nah, ini contoh soal nomor 1. 50 desimeter kubik per menit sama dengan berapa sentimeter kubik per menit ya. Kemudian contoh soal yang kedua, 46.000 sentimeter kubik per detik. Nah, sama dengan berapa desimeter kubik per detik. Perhatikan. Jadi di sini kita akan belajar mengubah satuan debit ke satuan debit lain. Nah, di sini ada dua contoh ya. Yang pertama ini contoh perubahan. Ada 2 contoh perubahan. Yang pertama mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang sama. Ini perhatikan. 50 desimeter kubik per menit dirubah ke sentimeter kubik per menit. Ini satuan debitnya beda ya, desimeter kubik harus dirubah ke sentimeter kubik. Kalau menitnya ini menit, waktu kan satuan waktu. Menit ini menit, jadi ini tidak usah dirubah. Karena menitnya sama, satuan waktunya sama. Jadi yang dimaksud mengubah satuan debit yang dengan satuan waktu yang sama itu ini ya. Jadi waktunya ini sama. Yang ini menit, ini menit. Kalau ini perhatikan, ini detik, ini juga detik. Nah, maksudnya satuan waktu yang sama itu seperti itu. Ini satuan waktunya menit, ini juga satuan waktunya menit, berarti sama. Ini satuan waktunya detik, ini satuan waktunya detik, berarti sama. Hanya saja ini desimeter kubik, 50 desimeter kubik. Di sini jadi sentimeter kubik, berarti berubah, otomatis harus berubah. Ini juga 46.000 cm kubik. Di sini desimeter kubik. Berarti berubah juga ya. Perhatikan. Nah, jawab.
Nah, untuk nomor 1, caranya 50 desimeter kubik per menit. Perhatikan, sama dengan berapa sentimeter kubik per menit. Nah, kalian perhatikan ini dari desimeter kubik ke sentimeter kubik. Itu naik atau turun kalau dalam bentuk tangganya? Pernah kan dipelajari waktu minggu kemarin? Dari desimeter kubik ke sentimeter kubik, kira-kira naik atau turun? Itu turun ya. Turun satu tangga. Kalau turun satu tangga, berarti itu dikali 1000. Berarti dikali. Kalau turun berarti dikali. Dari desimeter kubik ke sentimeter kubik itu turun. Turun satu tangga. Kalau turun berarti dikali. Tulis dulu, dikali. Nah, kalau turunnya satu tangga, ini kan dikali, turun itu dikali. Karena satu tangga berarti dikali 1000. Dikali 1000. Yang 50 ini simpan di sini. Nah, sama dengan 50 dikali 1000, 50.000 centimeter kubik per menit. Nah, ini jawabannya. Jadi 50 desimeter kubik per menit adalah 50.000 centimeter kubik per menit, ya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang cara menjawab soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Nomor 2, perhatikan. 46.000. Ini nomor 2 ya, kita menjawab yang ini. 46.000 cm kubik per detik sama dengan berapa desimeter kubik per detik. Yang kita pikirkan ininya saja, ini centimeter kubik harus dirubah ke desimeter kubik. Kalau yang ini satuan waktunya ini detik, tidak usah dipikirkan ya. Berarti hanya satuan debitnya saja yang kita ubah. Perhatikan. Dari sentimeter kubik ke desimeter kubik, dari sentimeter kubik ke desimeter kubik itu kalau di dalam tangga ya, tangga ukuran kubik yang kemarin kita pelajari, itu naik atau turun? Naik ya. Dari sentimeter kubik ke desimeter kubik itu naik. Kalau naik berarti dibagi. Itu dibagi ya, dibagi. Nah, tulis baginya di sini. Dibagi. Caranya bagaimana? Caranya dari sentimeter kubik ke desimeter kubik kan naik. Berarti dibagi. Karena dari sentimeter kubik ke desimeter kubik naiknya satu tangga, berarti dibagi 1000. Dibagi 1000. Nah, berarti 46.000, tulis di sini. 46.000 dibagi 1000. Nah, caranya bagaimana?
Langsung saja. 46.000 dibagi 1000. Caranya ini nolnya ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalian coret saja. 1, 2, 3. Kalau ini coret 3, ini juga coret 3. Kalau ini nolnya dicoret 3, ini juga nolnya dicoret 3. Berarti 46 dibagi 1 sama dengan 46 desimeter kubik per detik. Nah, seperti itu. Jadi 46.000 cm kubik per detik adalah 46 desimeter kubik per detik. Nah, baiklah siswa dan siswi sekalian. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jadi yang pertama kita mempelajari satuan debit, contoh-contoh satuan debit. Mulai dari meter kubik per detik, desimeter kubik per detik, sentimeter kubik per detik, milimeter kubik per detik, meter kubik per menit, kemudian desimeter kubik per menit, sentimeter kubik per menit, milimeter kubik per menit. Kemudian yang kedua kita belajar cara mengubah satuan debit ke satuan debit lain. Hanya saja yang kita pelajari pada kali ini adalah mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang sama. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang berbeda. Ini satuan waktunya masih sama. Contohnya, ini per menit, ini juga per menit. Ini per detik, ini juga per detik. Jadi satuan waktunya masih sama. Jadi ulangi lagi, ini 50 desimeter kubik per menit. Berapa sentimeter kubik per menit? Ini cara menjawabnya ini. 50 desimeter kubik per menit sama dengan 50 dikali 1000 cm kubik per menit. Hasilnya adalah 50.000 cm kubik per menit. Kenapa ini dikali? Karena dari desimeter kubik ke centimeter kubik adalah turun. Turunnya berapa tangga? 1 tangga. Kalau 1 tangga berarti dikali 1000. Otomatis 50 ini pindahkan ke sini, 50 dikali 1000. Hasilnya seperti ini. Kalau ini 46.000 cm kubik per detik, hasilnya adalah 46 desimeter kubik per detik. Kenapa jadi 46? Karena perhatikan, karena dari sentimeter kubik ke desimeter kubik itu naik. Naik berapa tangga? Naik 1 tangga. Kalau naik berarti dibagi. Tulis dulu baginya. Karena naiknya 1 tangga berarti dibagi 1000. Berarti 46.000, tulis lagi di sini 46.000 dibagi 1000. Cara membagikannya bagaimana? 46.000 nolnya ada 3, 1000 nolnya ada 3. Kalau yang 1000 nolnya ada 3 dicoret 3-3-nya, maka 46.000 juga nolnya ada 3 dicoret 3-3-nya. Otomatis jadi 46 dibagi 1 sama dengan 46 desimeter kubik per detik. Nah, itulah siswa dan siswi sekalian pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya serta kalian dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari Bapak diucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.